ciri-ciri yang ingkang sae. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kalian Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, karena pada saat itu peradaban manusia, perilaku manusia yang kurang baik yang kita kenal dengan peradaban jahiliyah. Oleh karena itu Imam Syafi'i ngendika, jadilah orang yang baik sebelum menjadi apa saja. Jadi kalau hanya kita sekedar menjadi orang yang kaya tetapi belum memiliki sifat akhlak yang baik atau perilaku yang baik, maka jadinya seperti Qarun. Kalau kita menjadi orang yang sukses dari segi jabatan, dari kekuasaannya yang tinggi, namun apabila tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, jadinya seperti Fir'aun. Oleh karena itu, orang yang sukses itu yang sesungguhnya adalah orang yang hidupnya di dunia ini menjadi barokah, menjadi keberkahan bagi orang lain, menjadi kemanfaatan bagi orang lain. Seperti halnya guru kita Gus Dur, meskipun beliau sudah sedo, tapi masih bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Oleh karena itu, ciri-ciri tanda-tanda pun yang ingkang sae kala wau napa kemawon. Nomor sepindah inggih menika, orang yang baik adalah orang yang alladzina yunfiquna fis-sara wadh-dharra. Maksudipun inggih menika orang yang berkontribusi kepada orang lain, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi ringan tangan, suka menolong tetangga, suka menolong teman, bahkan suka traktir kepada teman. Itulah ciri-ciri orang yang baik. Nomor kalih inggih menika, siapakah orang yang baik itu? Yaitu wal kadhiminal ghaidha. Napa maksudipun? Orang yang baik itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Artinya tidak langsung menuruti emosi, dikit-dikit ngamuk, nabruk, nesu. Dan ini boten saya termasuk mulai belajar kalih panjenengan sedaya, belajar kalih Mas Daniel. Sabar, Mas Mira, Pak Usuk, Mas Heru, lan lainipun Pak Anan yang sabar-sabar dalam sekedar menyampaikan aslinipun dalam itu berguru kalih panjenengan. Iki aslinipun mekaten. Jadi saya belajar kalih panjenengan sedaya secara belajar kehidupan. Kanten menahan emosi nggih boten gampang, kula piyambak belajar. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya, tidak dendam, tidak dengki. Jadi tidak mudah diekspresikan menjadi emosi. Nomor 3, siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik itu adalah wal afina aninas. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lainnya. Jadi tidak dendam, karena Allah saja maha memaafkan. Apalagi kita kepada orang lain, kita harus saling memaafkan seperti sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Karena semuanya itu dihadapi dengan ikhlas, memberi kemaafan, memaafkan kepada orang lain. Lajeng siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik itu nomor sekawan inggih menika syaqaq wan nufus. Inggih menika selalu mempunyai sifat welas kepada orang lain, orang yang susah hidupnya. Jadi ada sifat di dalam kepribadiannya, yaitu duwe rasa ngesakno, duwe rasa napa niku
empatika kepada orang lain, punya rasa kesama, punya rasa welas di jalan, ada orang yang jualan yang kurang laku, kemudian kita beli, kita semangati walaupun kadang-kadang kita ini tidak membeli. Jadi mboten usah kalau nopo jalur di dalam sebuah mboten usah. Jadi kalau kita berkenan ya ngasih, kalau enggak ya sudah cukup, kita tidak boleh melukai hatinya mereka. Jadi ada rasa mesakno, ada rasa welas asih kepada orang-orang yang susah hidupnya. Lajeng nomor gangsal, siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik itu adalah wassalamus sudur, yaitu mampu mengelola hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Jadi hatinya kalau usai, yaitu hati yang ajrot, tidak mempunyai hati yang al-ghalab, mboten memiliki hati yang mankus, mboten memiliki hati yang musyafah, hati yang sakit. Lajeng nomor 6, siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik itu adalah husnul qulub ma'akuli makhluk. Apa maksudnya? Husnul qulub ma'akuli makhluk, yaitu tidak membedakan sesama makhluk. Jadi orang kaya, orang miskin diperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Karena apa? Orang kaya, miskin, jabatan tinggi, rendah di hadapan Allah itu bisa sami kabeh kalau sedaya kalau bin zaman titipan saking Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya orang yang bertakwa. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang kaya, miskin, jabatan tinggi, rendah, kita itu sama. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan kepada orang lain berdasarkan status dan sebagainya. Inilah ciri orang yang baik. Siapakah orang yang baik itu? Nomor 7 nggih menika suhudun nafsi ala nafsi. Orang yang baik itu apabila menilai dirinya itu lebih rendah daripada orang lain, tidak diunggulkan dengan cara menginjak orang lain kemudian dia biar mengunggul, tidak, tapi ini dirinya itu direndahkan. Bagaimana Abu Nawas, ila sulil firdausi ala. Jadi dirinya itu seolah-olah ahli neraka, bukan diunggulkan dirinya seolah-olah ahli surga. Jadi inilah ciri nomor 7 orang yang baik. Siapakah orang yang baik? Nomor 8 nggih menika tiyang sae kalau wau nggih menika wal kamal ala ghairi. Bila menilai orang lain itu orang yang lebih tinggi daripada diri kita, meskipun menilai orang lain itu orangnya itu barangkali ahli maksiat, tapi kita tetap tidak suudzon kepada orang lain. Siapa tahu dia punya kelebihan, karena tidak ada orang yang sempurna. Saya yakin semuanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kelebihannya itu yang kita tonjolkan. Jadi orang lain yang barangkali lebih ahli maksiat, tapi kita tidak boleh merendahkan. Contohnya adalah orang yang seorang wanita yang pelacur, kemudian Allah masukkan ke dalam surga karena hanya memberi air kepada anjing yang haus. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus senantiasa merendahkan diri kita sendiri, kemudian orang lain meskipun ahli maksiat kita cari kebaikannya apa, kita belajar dari kehidupan mereka. Inilah 8 ciri-ciri orang yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik yang bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, sehingga Allah akan menyelamatkan masukkan ke dalam surga.